Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan optimasi tata letak lantai produksi dengan algoritma Craft untuk meminimalkan biaya material handling dan total momen jarak perpindahan. Sebelum melanjutkan presentasi ke slide berikutnya, izin saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Win Widiarti dengan akhir NIM 1030, Ines Salita Putri dengan NIM akhir 1036, Azahra Aisyah Nabila dengan NIM akhir 1038, ada Hengki Rivaldo dengan NIM akhir 1041, ada Lulu Nur Hafla dengan NIM akhir 1046. Slide ini menjelaskan latar belakang penelitian di dunia industri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pengolahan bahan, khususnya dalam handling material. Memindahkan bahan baku dan barang setengah jadi dari lokasi awal ke tujuan adalah kunci efisiensi produksi. Perancangan tata letak fasilitas sangat penting karena mempengaruhi biaya dan aliran material. Pengaturan mesin, peralatan, dan karyawan yang baik dapat meningkatkan efektivitas operasi. PT Grand Cartage adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk seperti boiler, pressure vessel, dan tangki. Observasi di lantai produksi mengungkapkan bahwa peletakan antar departemen tidak ideal, menyebabkan aliran material yang buruk dan backtracking yang mengakibatkan biaya tinggi. Pengertian material handling. Material handling adalah proses pemindahan bahan baku atau benda kerja menggunakan alat angkut seperti forklift atau troli dari satu lokasi ke lokasi lain. Proses dimulai dengan stok barang di gudang yang kemudian diangkut ke tempat penyimpanan dan selanjutnya ke tempat persiapan untuk didistribusikan. Nama saya Hengki Rivaldo dengan NIM 235009101. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang prinsip material handling. Yang pertama ada prinsip perencanaan. Pada prinsip perencanaan, semua operasi harus direncanakan dengan jelas, termasuk tujuan, kinerja, dan spesifikasi fungsional. Yang kedua ada prinsip standarisasi, yaitu metode peralatan dan perangkat lunak harus dilandasi untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan fleksibilitas. Yang ketiga ada prinsip kinerja. Pada prinsip kinerja ini meminimalkan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menangani material tanpa mengurangi produktivitas. Yang keempat ada prinsip ergonomis. Pada prinsip ergonomis, pertimbangan kemampuan dan keterbatasan manusia untuk memastikan keselamatan dan efisiensi kerja. Yang kelima ada prinsip beban satuan. Pada prinsip beban satuan ini terdapat beban unit harus berukuran dan berkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan di setiap tahap rantai pasokan pekerjaan. Nomor 6 yaitu prinsip pemanfaatan ruangan, yaitu gunakan semua ruangan yang tersedia secara efektif dan efisien. Nomor 7 ada prinsip sistem, yaitu integrasikan semua pergerakan material dan penyimpanan untuk membentuk sistem yang terkoordinasi. Yang kedelapan ada prinsip otomatisasi, yaitu lakukan operasi secara mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kesembilan ada prinsip lingkungan, yaitu pertimbangan dampak lingkungan dan konsumsi energi saat memilih peralatan. Yang kesepuluh ada prinsip biaya siklus hidup, yaitu analisis biaya siklus hidup untuk efisiensi ekonomi yang ada. Berikutnya, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang kategori peralatan material handling, yaitu yang pertama ada alat penyimpanan dan penanganan. Alat penyimpanan dan penanganan yaitu rak untuk proses penerimaan dan pengiriman barang, memungkinkan penggunaan ruang vertikal di gudang. Dan kedua ada peralatan penanganan material massal, yaitu alat untuk menyimpan, pengangkutan, dan pengendalian bahan curah seperti stacker, reclaimer, hopper, bell, conveyor, dan dump truck. Yang ketiga ada truk industrial. Kendaraan untuk memindahkan material dapat dioperasikan secara otomatis dan manual. Contohnya seperti hand stacker, forklift, dan truk palet. Dan yang keempat ada sistem rekayasa. Pada sistem rekayasa ini, yaitu terdapat peralatan kompleks untuk otomisasi gudang, seperti AGV dan sistem penyimpanan otomatis. Sistem ini memerlukan penelitian mendalam sebelum investasi karena biaya dan kompleksitasnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang material handling di sektor industri, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada lifting skissor, yaitu alat angkut hidrolik yang mirip tangga, dapat membawa 2 operator dan ketinggian
tertentu digunakan di dalam dan di luar ruangan. Yang kedua ada hand stacker, yaitu alat manual dengan 4 roda dan 2 papan sejajar untuk memindahkan muatan setinggi hand pallet. Sering ditemukan di supermarket. Yang ketiga ada hand pallet. Mirip hand pallet tetapi dilengkapi dengan sistem hidrolik, memungkinkan memindahkan barang ketinggian tertentu secara manual. Dan yang terakhir yaitu 4, forklift, alat paling canggih untuk memindahkan barang secara efisien, digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, memiliki kapasitas 10 ton dan dapat mencapai ketinggian 6 meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung material handling. Yang pertama yaitu depresiasi. Biaya material handling dibagi dengan umur material handling, lalu dikali dengan lama operasi, dan dikali dengan jam kerja. Dan untuk menghitung jarak pengangkutan per jam, yaitu dengan cara jarak yang ditempuh selama 1 hari dibagi dengan jam kerja. Dan untuk total biaya material handling, yaitu dengan cara biaya depresiasi ditambah dengan biaya operator. Dan yang keempat yaitu biaya material handling per meter, yaitu dengan cara biaya material handling dibagi total biaya dikali dengan M dibagi jarak pengangkutan per jam. Dan untuk indeks pekerja penanganan material, yaitu dengan cara I dibagi L, yaitu di mana I pekerja yang menangani material dan L yaitu jumlah pekerja keseluruhan. Untuk pembahasan materi berikutnya yaitu jurnal acuan, yaitu studi kasus PT Grand Kartek Jakarta, perbaikan tata letak lantai produksi dengan algoritma Craft untuk mengurangi biaya pengangkutan material dan momen total jarak perpindahan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Nur Hafla dengan NIM 23500091046. Saya akan melanjutkan pembahasan analisis jurnal acuan. Yang pertama, alasan memilih jurnal. Karena kami memilih jurnal ini sebagai referensi karena sesuai dengan pembahasan yang kami angkat, yaitu tentang pengelolaan material handling. Tujuan, untuk memperbaiki tata letak lantai produksi PT Grand Kartek Jakarta Pulau Gedung untuk produksi boiler. Masalah, menurut pengamatan yang dilakukan di lantai produksi, aliran bolak-balik atau backtracking dari beberapa material dan komponen yang menyebabkan panjang momen jarak perpindahan yang lebih lama dan biaya pengangkutan material yang lebih tinggi. Lalu metode, urutan proses produksi, tipe tata letak, luas area lantai kerja, pola aliran bahan, sistem pemindahan bahan, dan data terkait lainnya. Lalu ringkasan kerangka pemikiran atau teori yang digunakan. Asumsi biaya perpindahan material, yang pertama tidak tergantung pada utilisasi peralatan. Lalu yang kedua, linear terhadap panjang perpindahan. Yang ketiga, pertukaran maksimal 40 departemen. Tentang CARP, yang pertama metode improvement tata letak fasilitas. Yang kedua, evaluasi melalui pertukaran lokasi antar departemen. Ketiga, bertujuan menurunkan biaya perpindahan material. Yang keempat, iteratif hingga biaya minimum tercapai. Lalu input utama CARP atau Francis dan White. 1. Tata letak awal. Kedua, data aliran atau frekuensi perpindahan. Yang ketiga, biaya persatuan jarak. Yang keempat, jumlah departemen tetap atau fixed. Lalu hasil pembahasan dan diskusi. Populasi dan sampel algoritma CARP digunakan dalam penelitian ini untuk memperbaiki tata letak lantai produksi PT Grand Kartek untuk mengurangi biaya pengangkutan material dan total momen jarak perpindahan. Data yang diperlukan untuk perencanaan layout termasuk urutan proses produksi, tipe tata letak, luas area lantai kerja, pola aliran bahan, sistem pemindahan bahan, dan data terkait lainnya. Lalu rumus jarak rektilinear kali frekuensi dapat digunakan untuk menghitung total jarak perpindahan bahan rektilinear. Menghitung perkembangan aliran bahan dengan mempertimbangkan jumlah produksi per tahun dan urutan proses produksi. Tabel 1 menunjukkan jarak total yang dilalui oleh bahan. Graf akan digunakan untuk menghitung biaya pengangkutan material yang akan diisikan pada kontribusi aliran. Hampir seluruh proses pemindahan bahan dilakukan di lantai produksi PT Grand Kartek menggunakan mesin dengan kapasitas 5-20 ton. Tabel 2 menunjukkan perhitungan OMH per M per hari untuk alat angkut dengan kapasitas antara 5 dan 20 ton. Nilai OMH per M per hari atau rectilinear
dibuat dalam bentuk peta dan dimasukkan ke dalam unit aliran kontribusi Kraft. Nilai OMH per M per hari atau reclinier dihitung dengan mengalihkan OMH per hari dengan total jarak reclinier. Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan OMH tahunan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azahra Aisyah Nabila Mahfud dengan NIM 23500091038. Pada slide ini ditampilkan hasil pengolahan data penggunaan Kraft algorithm untuk optimalisasi layout pabrik. Awalnya, momen jarak perpindahan antar departemen adalah 4.683 meter. Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan layout, jarak ini berhasil diturunkan menjadi 4.093,6 meter. Artinya, terjadi pengurangan sebesar 12,58%. Tidak hanya jaraknya yang berkurang, tetapi OMH atau Operating Material Handling, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memindahkan material antar departemen juga menurun signifikan. Dari biaya awal sebesar 1.896.375 menjadi 1.604.852. Proses perbaikannya melibatkan beberapa kali pertukaran posisi antar departemen, seperti pada literasi 1 hingga literasi 4 di tabel, sampai ditemukan susunan layout yang optimal. Secara konsep, semakin kecil momen perpindahan, semakin efisien biaya operasional, karena aliran material menjadi lebih pendek dan cepat. Kesimpulannya, penerapan algoritma Kraft efektif menurunkan jarak dan biaya perpindahan material, sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Saya Zahra dan saya akan menjelaskan kembali pada slide ini. Kita lihat gambar 4 yang menunjukkan layout hasil penyesuaian menggunakan algoritma Kraft atau Computerized Relative Allocation of Velocities Technique. Kraft adalah metode optimasi yang menggunakan untuk memperbaiki tata letak fasilitas dalam sebuah area produksi atau operasional dengan tujuan meminimalkan total biaya perpindahan. Oke, pada gambar ini setiap huruf seperti A, B, C, dan seterusnya mewakili departemen atau stasiun kerja yang diatur dalam grid. Angka-angka menunjukkan koordinat atau posisi setiap departemen dalam area layout. Tujuannya adalah mengatur posisi sedemikian rupa sehingga jarak perpindahan antar departemen yang sering berinteraksi menjadi lebih dekat, sehingga mengurangi biaya perpindahan. Di bawah bagian gambar ditampilkan hasil evaluasi, yaitu total cost dengan 6,385939E plus 07. Menggunakan metode rectilinear distance. Artinya dengan layout ini total biaya pergerakan antar departemen setelah optimasi sebesar sekitar Rp63.859.390 dalam satuan biaya. Slide ini menunjukkan tabel 8, yaitu perbandingan momen jarak perpindahan dan OMH atau ongkos material handling antara layout awal dan layout hasil susulan setelah optimasi menggunakan algoritma Kraft. Beberapa poin penting diantaranya, momen perpindahan awal adalah 4.683 meter dan setelah optimasi berkurang menjadi 19,95% menjadi 3.784,6 meter. Untuk total biaya OMH awal sebesar Rp1.896.366 per unit dan Rp83.440.120 per tahun. Setelah perbaikan layout, biaya per unit turun menjadi Rp1.441.343 dan biaya tahunan menjadi Rp63.859.111. Artinya, terjadi penghematan sebesar 23,46%. Salah satu perubahan penting dalam layout baru adalah departemen saw dipindahkan lebih dekat ke departemen rolling dengan mengambil sebagian area yang sebelumnya digunakan oleh Assemble I atau Assemble L. Perubahan ini secara strategis
memperpendek jarak perpindahan material antar proses yang sering berinteraksi sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Pada slide ini yaitu perbedaan dan persamaan jurnal acuan dan jurnal pembanding. Untuk jurnal pertama yaitu dengan judul Correlation Biomechanical Method of Manual Material Handling with Low Back Pain pada tahun 2020. Untuk perbedaan, jurnal ini menggunakan metode biomekanik untuk mengidentifikasi gerakan tubuh yang menyebabkan tekanan, dibandingkan dengan jurnal acuan yang lebih berbasis matematis dan modern. Untuk persamaannya, keduanya bertujuan meningkatkan efisiensi kerja, memahami risiko kesehatan, dan memperbaiki kondisi kerja. Kesimpulan dan metode ini, penelitian observasional dengan pendekatan studi analitik dan desain cross-seksional. Untuk jurnal kedua dengan judul Penilaian Postur Kerja Manual Material Handling pada gedung bertingkat menggunakan metode rapid. Perbedaannya, fokus jurnal ini adalah mengurangi ongkos material handling dan momen perpindahan dengan pendekatan pada desain tata letak produksi, berbeda dengan jurnal pembanding yang fokus pada biomekanika. Persamaannya, keduanya sama-sama membahas masalah material handling. Untuk kesimpulan dan metode ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ines Salita Putri dengan akhir NIM 1036. Saya akan melanjutkan perbedaan dan persamaan jurnal acuan dan jurnal pembanding. Yang keempat, Manual Material Handling Analysis Using Biomechanics at Reply Department Works tahun 2023. Perbedaannya, manual material handling (MMH) beresiko menyebabkan cedera seperti nyeri punggung bawah dan gangguan otot, terutama jika beban melebihi kapasitas. Di negara berkembang, MMH sering menjadi penyebab utama. Persamaannya, penelitian ini bertujuan mengusulkan sistem kinerja manual material handling. Hasilnya, aktivitas menangkatkan manual dan dengan hand lift berpotensi menyebabkan cedera tulang belakang. Kesimpulannya, metode kuantitatif adalah penelitian sistematis untuk mengkaji fenomena dan hubungan kausalnya dengan mengembangkan model, teori, atau hipotesis matematis. Kemudian, yang kelima, merancang ulang manual material handling, troli, kursi ergonomis untuk mengurangi tingkat keluhan rasa sakit dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan ban kuat. Studi kasus Hotel Area Duta Pekanbaru tahun 2020. Perbedaannya, penelitian ini merancang ulang troli kursi secara ergonomis untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan produktivitas karyawan ban kuat di Hotel Area Duta, menggunakan data antropometri dan metode persen CVL. Persamaannya, pada kedua jurnal, perusahaan memperhatikan lingkungan tempat kerja, kenyamanan para pekerja, dan penempatan barang-barang bukan pada tempatnya, dan perencanaan produktivitas kerja karyawan. Kesimpulannya, flowchart metodologi mengarahkan proses penelitian hingga perencanaan ulang troli kursi ergonomi berbasis data antropometri. Kemudian yang keenam, Computer Design of Materials Handling Equipment tahun 2021. Perbedaannya, pencarian perangkat material handling disesuaikan dengan kebutuhan produksi, dibantu metode pengukuran modern dan perangkat lunak komputer. Persamaannya, pada kedua jurnal tersebut merupakan kegiatan penanganan material penanganan, kinerja penanganan, jarak pengangkutan. Kesimpulannya, metode perhitungan dan optimasi yang diterapkan untuk menentukan parameter material handling yang dibutuhkan, yaitu perhitungan rute, perencanaan lokasi, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 7, hubungan pekerjaan manual material handling dengan keluhan muskuloskeletal disorder pada pengantar galon tahun 2022. Perbedaannya, jurnal pembanding menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional dan uji statistik Spearman rank. Persamaannya, kedua jurnal menggunakan material handling untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, menekan biaya, dan mengurangi risiko kecelakaannya. Kesimpulannya, metode yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi langsung di lapangan.
Yang kedelapan, Autonomous Mobile Robots in Sterile Instrument Logistic, an Evaluation of the Material Handling System for a Strategic Fit Framework tahun 2023. Perbedaannya, jurnal pembanding mengidentifikasi KPI transportasi instrumen steril, sedangkan jurnal acuan menentukan total minimum momen jarak perpindahan pada produksi boiler. Persamaannya, kedua jurnal membahas sistem penanganan material terkait fleksibilitas, produktivitas, kualitas atau layanan, dan biaya. Simpulannya, menerapkan teori kontingensi untuk menganalisis hubungan sistem penanganan material dengan karakteristik rumah sakit. Yang kesembilan, analisis material handling pada pekerjaan pembuatan paving block di Suryatama Beton 2021. Perbedaannya, jurnal pembanding menganalisis aplikasi material handling untuk produksi, sedangkan jurnal acuan fokus pada minimasi ongkos lewat perbaikan tata letak. Persamaannya, kedua jurnal menggunakan analisis material handling untuk hasil maksimal dengan biaya minimum, diawali dengan stratifikasi masalah. Simpulannya, jurnal pembanding mengkaji aplikasi material handling, jurnal acuan fokus minimisasi ongkos. Yang ke-10, Material Handling Equipment Selection Using Annihilation Hierarchy Process atau AHP Method 2022. Perbedaannya, jurnal pembanding menganalisis penggunaan forklift efektif di PT Semen Indonesia, sementara jurnal acuan fokus pada minimisasi ongkos melalui perbaikan tata letak. Persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama ingin meminimumkan biaya dalam pengembalian keputusan. Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan metode analisis hierarki proses atau AHP yang menguraikan masalah kompleks multikriteria di dalam hierarki untuk memilih solusi terbaik. Kesimpulan presentasi: memindahkan bahan baku dan barang setengah jadi dari lokasi awal ke lokasi yang telah ditentukan dikenal sebagai handling material. Salah satu cara terbaik untuk memindahkan material dari satu tahap proses produksi ke tahap berikutnya adalah dengan memindahkan material handling. Perencanaan tata letak fasilitas aktivitas untuk setiap proses perpindahan barang atau material adalah faktor penting dalam produksi yang harus diperhatikan. Ini karena dalam proses alur produksi, perpindahan material dapat memperhitungkan untuk menghitung biaya perpindahan material dengan menghitung jarak per proses. Dengan mempertukarkan Departemen Assembly 1 dengan Departemen SAW yang berdekatan dengan Departemen Rolling, algoritma Craft dapat menghasilkan solusi optimal dengan waktu komputasi yang cepat untuk masalah perbaikan layout PT Grand Cartage. Algoritma Craft mampu meminimumkan OMH sebesar 23,46% dari OMH layout awal dan untuk total momen jarak perpindahan sebesar 19,95% dari layout awal, memberikan aliran material yang optimal dan mengurangi proses backtracking dengan kecilnya OMH. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang optimasi tata letak lantai produksi menggunakan algoritma Craft. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.